Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga atau IRT lah ya. Terus apa saja sih yang dilakukan mbak-mbak TKW di sini tuh kerjanya ngapain aja? Sebenarnya majikan-majikan di sini tuh nyuruhnya kita kerja apa aja. Terus apa saja, data-data apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa mendaftar sebagai calon TKW khususnya di Singapura. Apakah data-datanya itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah sekarang ini, tahun-tahun ini ada perubahan? Oh, mungkin ada tambahan data, harus ada data ini, harus ada data itu, kita juga nggak tahu ya. Terus apa saja yang tidak boleh, peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh kita langgar sebagai TKW selama masih bekerja di sini ya. Jadi kita itu orang luar yang bekerja ke negara orang, ke Singapura ini. Jadi kita harus mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang sudah pemerintah Singapura tetapkan, dan kita juga harus patuh ya. Terus hak apa saja? Hak apa saja yang harus kita dapatkan selama kita bekerja sebagai TKW pembantu di sini. Nah, di video kali ini saya akan sharing sedikit tentang apakah semua pembantu di Singapura itu boleh memegang HP. Nah, ini artinya boleh memegang HP itu adalah milik kita sendiri ya. Terus kita simpan sendiri, jadi setiap hari kita pegang lah ya. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu untuk yang non ya. Untuk yang non kebanyakan, tapi tidak semua ya. Artinya kebanyakan itu tidak semuanya. Itu dari sebelum kita mendaftar, waktu kita mendaftar di PT atau di agensi atau di sponsor, itu mereka selalu mengatakan bahwa fresh atau belum berpengalaman ke luar negeri atau masih non ya, mereka selalu mengatakan bahwa tidak boleh pegang HP. Itu kebanyakan, artinya tidak semuanya. Nah, mereka beralasan supaya apa ya, supaya lebih fokus bekerja, karena kan karena kalau fresh itu masih belum berpengalaman, ini belum tahu caranya, mungkin caranya membersihkan atau caranya mengepel atau caranya mempacking atau caranya, ya intinya kita belum tahu lah, kita kan masih banyak belajar. Jadinya mereka selalu mengatakan bahwa masih dalam masa belajar, belum berpengalaman, takutnya tidak fokus, terus kecapean. Karena kecapean ini maksudnya gini, nanti di siang hari kita kerja, nanti di malam hari kita main HP, lupa untuk tidur, akhirnya telat bangun, kecapean. Mungkin di siang hari kita ngantuk atau capek karena kurang istirahat tadi. Itu seperti itu, kebanyakan seperti itu. Nah, ini tapi tergantung dari agensinya sendiri, juga tergantung dari sang majikan sendiri. Kalau memang majikan negosiasinya saat interview ya, itu memang majikan membolehkan, oke, boleh, kamu boleh pegang HP. Itu ya memang rezeki kamu gitu loh. Memang majikannya memang oke lah, kamu boleh, yang penting pekerjaannya beres, mungkin seperti itu. Tapi kebanyakan memang kalau yang anon seperti itulah, seperti yang pertama saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk yang X ya. Yang X itu karena kan kalau yang X memang kebanyakan memang boleh, karena memang mereka sebelum masuk ke rumah majikan atau sebelum interview sama majikan, saat mereka mendaftar interview sama sang agensi atau PT-nya atau sponsornya, memang kalau Mbak yang X ini kan sudah tahu, oh caranya seperti ini, caranya seperti ini, kan mereka sudah berpengalaman lah sedikit lah. Mereka sudah ngomong dulu, aku mau bekerja yang ini, yang ini, yang ini, aku boleh pegang ini, punya contoh, aku mau pegang HP, aku mau kerja
kalau aku boleh pegang HP, punya kamar sendiri, itu kan sudah negosiasinya terlebih dahulu. Jadi majikan itu saat lihat biodata kita, mereka sudah tahu, oh ini minta HP, ini maunya kamar sendiri, ini. Jadi mereka sudah tahu sebelum menginterview kita gitu loh. Tetapi juga kebanyakan untuk mbak-mbak yang X ini juga tidak semudah itu. Ada yang majikannya itu memberikan HP hanya untuk malam hari, siang harinya kamu boleh pegang HP, kamu boleh kamu simpan. Terus tetapi harus digunakan di malam hari saja. Itu juga ada. Terus ada yang loss, oke, artinya siang malam terserah kamu, yang penting pekerjaan kamu beres, tidak ada yang kurang atau tidak ada komplainan, itu juga ada. Itu lebih mudah ya, majikannya lebih fleksibel. Terus ada juga yang bilang gini, kamu boleh pegang HP, kamu boleh main HP, contohnya kamu boleh main HP, tetapi setelah pekerjaanmu beres. Nah, terkadang pekerjaan kita itu nggak beres-beres. Kadang-kadang mungkin rumahnya berapa lantai, pekerjaannya ini belum selesai disuruh ini lagi, ini belum selesai disuruh ini. Jadi seperti itu, kayak nggak punya waktu untuk pegang, padahal HP kita simpan sendiri, itu juga ada. Terus ada juga majikan yang mungkin 1 hari sekali itu cuma memberi jatah sama sama pembantunya, mungkin oh 1 hari kamu pegang HP 1 jam, atau nanti malam saja sebelum pukul ini atau sampai pukul ini, contoh jam ya, itu eh, kamu nggak boleh lah, itu seperti itu. Jadi tidak semua, tidak kehidupan mbak-mbak pembantu di sini ya, mbak-mbak TKW di sini tentang HP itu tidak semudah, tidak seindah di foto profil, dan tidak semudah yang kita bayangkan. Oh kalau X, oke, kita tinggal enak, HP kita pegang. Ya memang HP kita pegang sendiri, tetapi kita kan juga jarang menggunakannya, karena kan kita juga kadang ya nggak enak lah sama majikan, atau yang penting kita kerja gitu. Jadi tidak semuanya itu seperti yang dibayangkan. Nah ini ada juga, tapi kalau untuk yang non ya, kalau yang non bukannya tidak boleh memegang HP, artinya kita tidak bisa menghubungi keluarga. Itu biasanya kalau untuk yang HP-nya itu disimpan majikan, ada kan itu mbak mbak yang non. Dulu saya juga mengalaminya, dulu waktu yang pertama kalinya saya kesini, itu HP saya itu disimpan majikan, jadi ditaruh di lemari. Jadi dia yang simpan, nanti kalau setiap hari Minggu saya itu dikasih waktu 1 jam untuk telepon keluarga. Jadi 1 jam itu tadi. Setelah itu kembalikan lagi dan dia simpan lagi HP-nya tadi. Nah ini adalah contoh yang saya alami dulu ya. Tapi beda pekerja juga beda pengalaman. Itu pengalaman saya. Nah untuk yang kasus HP ini baru-baru ini itu ada Mbak TKW di Singapura juga. Dia itu siangnya tidak boleh pegang HP ya untuk apa ya, bekerja itu dari pagi sampai sampai selesainya itu sekitar jam 10 atau jam 11 itu baru selesai. Nah setelah itu dia bisa pegang HP-nya lagi setelah malam hari, jadi hanya boleh menggunakan HP itu di malam hari. Nah entah kenapa ini kasus ya, ini kasus yang baru-baru ini muncul. Nah di siang hari mungkin mbak ini sedang bosan atau sedang kangen dengan anak atau keluarganya atau suaminya di rumah. Jadi mbaknya ini mengambil HP yang majikannya itu simpan tanpa meminta, tanpa sepengetahuan, tanpa bilang dulu lah sama majikan, karena sama majikan juga ada di kantor ya. Nah, sedangkan di rumah itu ada CCTV-nya, dan Mbak ini secara sengaja mengambil di hari itu, biasanya juga enggak, tapi di hari itu kebetulan sang majikan itu mengecek CCTV. Jadi majikannya marah karena tahu mbaknya ini tadi mengambil HP-nya, terus tanpa pemberitahuan, tanpa bertanya sama sang pembantu, ini tadi kenapa kok kamu ambil, biasanya kamu nggak ambil. Terus tanpa
ya nggak peduli lah apa yang terjadi. Setelah itu sang majikannya ini membelikan tiket untuk mengirim pembantunya ini tadi pulang ke Indonesia. Jadi ya seperti itulah. Orang-orang tuh, majikan-majikan di sini itu ada yang mungkin masih oke, masih mungkin memberikan kesempatan satu dua kali, oh mungkin hari ini kadang, tapi nggak semua majikan berpikir seperti itu. Mungkin hari ini dia sedang kangen, ya nggak apa-apa lah, dia ambil HP-nya untuk menelpon keluarganya, atau mungkin lebih fleksibel sama pembantunya. Kadang kan kita nggak tahu, kita juga manusia ya, mungkin hari ini kita mengalami apa ya, lelah, kangen sama anak, ingin bercerita, ingin melihat, kangen, kita kan juga nggak tahu gitu loh. Jadi ada majikan yang sangat sulit, ada majikan yang juga sangat disiplin, ada majikan yang fleksibel, yang mungkin oke lah, saya bisa mengerti kamu. Ya seperti itulah, di luar negeri itu intinya untuk masalah HP ini tidak semudah yang dibayangkan, walaupun sudah X ya, itu juga banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sama majikan gitu. Tidak semudah itu untuk bisa menggunakan HP semau kita, walaupun HP itu kita yang beli, punya kita dengan uang kita sendiri. Jadi itu tadi sedikit sharing tentang HP dari saya. Ya mungkin kita lebih apa ya, lebih mungkin lebih sedikit bersabar lah kalau mendapatkan majikan-majikan yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak memperdulikan tentang pembantunya. Aku nggak peduli kamu, pokoknya aku mau kamu kerja ini ya kamu harus kerja. Jadi seperti itulah ya. Semoga sharing sedikit saya tadi bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika menghibur ataupun memberikan sebuah inspirasi ataupun memberikan sebuah bisa bermanfaat lah untuk semuanya. Saya rasa ya seperti itulah kehidupan mbak-mbak TKW di sini tuh, banyak sekali cerita, banyak sekali drama. Dan sampai jumpa, bye bye.